Fani. Siang. Jadi, sekarang aku mengajak Kak Fani untuk menjadi narasumber tugas podcast kesehatan mental aku yang bertemakan peran duta genre dalam pentingnya kesehatan mental bagi generasi muda. Nah, em, menurut Kak Fani itu tuh apa itu kesehatan mental dan mengapa penting bagi generasi muda? Oke, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu menurut aku sendiri ya, itu tuh kondisi di mana seseorang itu merasa nyaman dengan dirinya dan dapat melakukan aktivitas di kehidupannya itu dengan produktif gitu. Serta Hmm, orangnya itu bisa mengelola tekanan-tekanan yang ada di hidupnya gitu. Nah, jadi tuh kesehatan mental tuh bukan semata-mata hanya merasa bahagia, tapi itu juga punya kemampuan gitu loh untuk mengatasi dinamika yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kesehatan mental sendiri itu tuh sama pentingnya sama kesehatan fisik. Kenapa? Kalau fisik itu kan kita kan sehatnya untuk mengatasi penyakit yang kayak eh, pusing kayak gitu ya, tapi lebih ya. fit gitu. Nah, kesehatan mental itu tuh penting karena dia tuh bisa menghadapi kayak tekanan batin, stres, tugas. Nah, itu tuh perlu banget yang namanya kesehatan mental yang baik. Mengapa penting? Ya itu tadi, karena itu tuh ibaratnya gini, kesehatan mental tuh kayak software. Software itu kalau nggak diurus semua prosesnya itu kan jadi lambat gitu kan. Sama-sama otak kita, kesehatan mental kita, kalau kesehatan mental kita tuh terganggu, apapun yang kita kerjakan tuh lelet gitu. Pernah nggak sih Kak Oriza, Oriza sendiri tuh pernah stres sampai nggak ngerjain tugas, Ya, jadi nunda-nunda pernah. terus. Nah, itu kemarin, Itu saking banyaknya. Nah, itu alasan pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Oh, begitu. Ya, betul sih, karena saya juga pernah merasakan ya. Nah, lalu Kak Fani sebagai duta genre itu bagaimana duta genre dapat menjadi agen perubahan dalam isu kesehatan mental? Oke, duta genre. Sebentar. Duta genre ya, duta genre untuk mengatasi isu kesehatan mental. Betul? Ya, betul. Oke. Duta genre itu menurut aku sendiri ya, itu tuh merupakan cahaya di tengah maraknya informasi yang salah. Karena saat ini tuh banyak sekali tren-tren yang mana kesehatan mental tuh jadi gong banget gitu loh. Kalau kamu nggak, Betul. misal kalau kamu nggak anxiety itu nggak cool. Apa sih? Pokoknya tuh kayak tren asam lambung mudeng gak sih? Sekarang kan Iya, betul. asam lambung ya nah, kayak gitu. Kayak penyakit yang ngetren aja. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu yang pertama tentunya edukasi ya, karena Duta Genre itu mengedukasi. Biasanya kan kita melalui platform Instagram yang biasanya Oriza lihat itu, ataupun Iya. secara langsung, terjun secara langsung melalui biasanya sih ya secara langsung juga ya. Biasanya kita membahas tentang manajemen stres, manajemen emosi yang nantinya bisa dikaitkan dengan kesehatan mental. Kemudian juga dengan menjadi teman curhat. Ini yang paling sering kita lakukan adalah menjadi teman curhat, karena dengan menjadi teman curhat itu kita bisa mencicipi kegiatan edukasi gitu. Jadi Hmm. kadang kan orang curhat kita kan kayak, nah makanya tuh penting banget kamu untuk menjaga ini kesehatan mental lah gitu. Biasanya kita sisipkan edukasi saat menjadi teman curhat seperti itu. Oh, betul, betul, betul. Nah, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental remaja? Oke, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja itu ada internal, ada eksternal. Yang Ya, internalnya sendiri yaitu hormon. Tahu nggak sih kalau misalnya perempuan itu tuh sering banget bad mood dan segala macam yang laki-laki suka banget marah-marah sendiri? Karena masa remaja adalah periode di mana hormon seperti estrogen dan testosteron tadi tuh berpesta. Nah, ini yang menyebabkan
sukanya mood-mood yang tiba-tiba gitu, suka berubah gitu. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Ini faktor eksternal banyak banget ya, entah itu tekanan akademik, media Ya, sosial, hubungan sama teman, atau mungkin overthinking sendiri. Kadang nih ya, betul. masalah kecil remaja tuh benar-benar membuat masalahnya semakin besar. Kayak misal aku nggak nyapa Oriza di hari Selasa, padahal tiap hari kita sapa-sapaan. Nah, Oriza terus tuh suka mikir kalau ih ini Fani lagi nggak suka ya sama aku, lagi benci ya sama aku. Nah, kadang tuh remaja tuh yang suka ini sih mikir yang aneh-aneh, overthinking sendiri. Nah, itu biasanya yang menyebabkan eh, gangguan kesehatan mental seperti itu. Nah, betul sih. Aku juga pernah ngalamin. Ternyata orangnya nggak seperti itu gitu loh, udah overthinking dulu. Iya, Aku juga, aku juga pernah. kan, aku pernah nih kayak aku kesel, aku bad mood, aku sampai nangis waktu itu. Tapi aku sendiri pun nggak tahu apa penyebabnya. Jadi aku bingung gimana cara sembuhinnya. Itu Oh gimana iya, ya, Kak? oh iya itu. Kamu suka tiba-tiba bad mood, tiba-tiba nangis sendiri. Iya, tapi tanpa alasan aku pun nggak tahu. Itu bisa pengaruh moodmu yang mungkin lagi ada kedatangan tamu, atau mungkin memang banyak banget ya hal-hal yang menjengkelkan yang terjadi pada hari itu juga, atau kamu belum sempet curhat sama teman-teman terkait apa yang kamu alami. Iya deh, mungkin sepertinya karena aku kan selama ngekos ini tuh aku jarang keluar sana sini gitu kan. Nah, Oh, mungkin karena orangnya mm-mm. bersosial mungkin ya, terus aku langsung ngajak main gitu. Terus setelah ngajak main dan aku makan yang aku mau, nah itu udah bisa good mood lagi tuh. Berarti makannya obatnya. Oh, Iya, kamu ngekos dari mana kamu asalnya? aku dari Brebes, Kak. Dari Brebes. Oh, gitu. Ya, kita sama lah ya. Suka mut-mutan Nah dan iya obatnya betul. makan. Iya. Iya, Oke. makan paling ampuh sih. eh Next nih, bagaimana cara menyampaikan pesan kesehatan mental kepada remaja? Nah, aduh, ini tuh PR banget karena sebenarnya ya remaja tuh punya pemikirannya sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa semata-mata intervensi untuk masuk terus ngomong gitu. Kadang tuh mereka self defense-nya tuh tinggi banget. Jadi ketika kita ngomongin, dia tuh merasa kayak enggak, aku enggak kayak gitu gitu. Nah, jadi caranya kita buat untuk ngehancurin self defense-nya itu kita harus memahami dulu nih apa apa yang jadi masalah dia dan kita coba nih untuk berempati. Kita juga bisa pakai cerita nyata yang terjadi pada hidup kita untuk menyambungkan dengan cerita dia. Digunakan visual yang kayak ya pokoknya harus nyambung dulu baru bisa diajak interaksi seperti itu. Karena remaja tuh masa-masa sensitif ya kalau bisa dibilang ya. Jadi Betul. memang perlu pendekatan yang effort Iya. Terus kalau gitu. remaja tuh kan lagi tinggi-tingginya ego juga kan, Kak, kalau nggak salah. Ya kan? Betul, betul. Iya. Next lagi. Nah, apa saja tips menjaga kesehatan mental untuk generasi muda? Oke, tips yang paling utama dan pertama dari aku adalah stop overthinking. Stop Aduh, melebih-lebihkan sesuatu yang tidak perlu difikirkan gitu loh. Kadang tuh misal ya, tapi Kak, kadang tuh orang kepikiran. kepikiran Tapi betul, tapi kepikiran tapi kadang-kadang tuh sampai menyalahkan diri, sampai merasa diri ini kurang, sampai bisa ngebandingin sama orang lain. Kadang tuh overthinkingnya tuh yang melebih-lebihkan gitu. Nah, itu sih PR-nya adalah overthinking yang sehat. Sekalinya overthinking harus dicatat, harus dicari solusinya, bukan malah menyalahkan diri sendiri. eh, Kemudian untuk tips yang lainnya itu tuh ya seperti biasa ya, tidur yang cukup, kurangi media sosial, rutin olahraga, main sama temen, curhat, kayak gitu. Karena ini sih, tidur sih. Kadang kan Gen Z itu kurang betul. tidur tuh
udah ngetren banget deh kayaknya ya. Kamu jam segini tidur gitu. Padahal mah tidur tuh penting gitu loh. Karena ini, aku dibilangin kemarin sama guru aku kalau misalnya tidur itu tuh mengurangi racun yang di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya orang 2 hari, 3 hari nggak tidur, dia tuh kayak rada pikirannya tuh kayak nggak jelas gitu. Kadang kayak nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa konsen. Nah itu tuh bisa ngerusak kesehatan mental juga gitu. Aduh, kalau misalkan seringnya tidur pas jam 5 subuh itu gimana, Kak? Aku sering Coba, soalnya. coba deh kamu cari, kamu riset perbedaan tidur malam dan tidur pagi. Karena tuh tidur malam tuh nggak bisa digantiin sama tidur pagi karena tidur malam tuh punya manfaatnya sendiri. Coba deh kamu searching nanti. Nanti kan kalau kamu udah Baik, tahu, nanti udah nggak tidur subuh lagi. semoga saja ya, Kak. Semoga aja. Tapi jujur Oke. iya sih, beda banget bangun pagi itu tuh sama tidur pagi itu beda banget. Beda banget kan? Gimana tuh Ya, bedanya? kalau bangun pagi tuh lebih fresh. Nah, kalau misalkan pas Mm-mm. pagi baru tidur, nah pasti Mm. otomatis bangunnya tuh pasti siang kan. Nah, itu tuh kayak, Iya. aduh, malah nggak fresh, kayak gak enak ke badannya, kayak gitu. Ah, iya. Relate, relate. Nah, Iya. jadi eh, sedikit kurang fokus juga sih untuk melakukan aktivitas yang lain, gitu kan. Iya betul. Kadang tuh sampai kelewat ya sih kalau misalnya tidur pagi itu tuh malasnya sampai malamnya lagi. Nah, Pernah nggak? betul. Sampai nunda-nunda. Itu makanya dikurangin ya. Baik, Kak. Tapi Oke. kalau tugasnya selesai, Kalau tugasnya selesai. Ini nih mungkin iya, gurunya kalau lihat video ini. iya, iya lagi nggak dilihat. Jadi nanti aku tuh Oke. bikin poster juga, Kak, buat promosi Oh, gitu. Nah, nanti poster tentang. poster podcast kita buat promosi di IG. Oh, Ada wow. di Nanti aku story. bantu promosiin. Ah, baik kan, makasih. Lalu disuruh Heeh. tag dosennya juga gitu. Jadi kemungkinan beliau Oh. melihat. Ya apa-apa. Ini pasti nilainya bagus kok. Amin. Amin. Ah, next. Nah, mungkin Kak Fani bisa ceritakan sedikit pengalaman Kakak dalam mendukung kesehatan mental bagi generasi muda. Oke. Pengalaman yang paling sering aku lakukan adalah menjadi teman curhat. Tadi yang aku omongin ya, dengan menjadi teman curhat, aku tuh bisa menyisipkan edukasi ke teman-teman secara tidak langsung. Jadi tuh teman-teman lebih aware tentang permasalahan yang terjadi di hidupnya. Kadang nih ya, Oriza, Ya. teman-temanku yang punya kesehatan mental tuh dia tuh nggak sepenuhnya memahami dirinya dan masalah yang dia hadapi. Yang dia pahami tuh adalah eh, apa ya, cara dia mengintervensi. Misalnya dia putus sama pacarnya nih, dia tuh nggak bisa memperbaiki dirinya dulu, tapi dia tuh fokus bagaimana caranya dia balikan sama pacarnya gitu. Dia tuh Ah, tidak melihat permasalahan akarnya terlebih dahulu, ini apa yang salah dari hubungannya tuh dia tidak lihat sama sekali. Nah, dengan jadi teman curhat itu, aku bisa mengedukasi temanku tentang apa yang perlu difokuskan terlebih dahulu gitu. gitu. Betul sih. Iya, Tapi kadang kalau Nia begini cerita tuh kadang banyak sih temen aku juga yang udah bener-bener buta gimana caranya biar aku sama dia lagi. Yang penting bareng iya gitu kan? kan, Kak. Nah, kayak pada kan, aduh, aku setelah aku pikir-pikir tuh kayak, oh masalahnya kayaknya emang di kamu, tapi aku bingung gimana cara bilangnya gitu. Iya kan? Takut dia juga ini kesindir ya. Perlu Iya, pelan-pelan sih memang. nah iya, terus kayak Eh, kayaknya emang penting banget nih kayak buat nguasain ilmu konseling kayak gitu menurut aku. Jadi kayak Iya betul. Kamu sudah coba untuk konseling? Udah pernah konseling yang belum, tugas konseling? Oh belum. Baru semester belum ini ya, baru semester awal. 1 ya. Iya, Oke. jujur aku shock berat ya, karena
ternyata tugasnya banyak banget. Beda sama SMA ya. Ya, di sisi lain kita Iya, benar-benar harus memahami orang juga, gimana cara menasihati orangnya, ya biar dia gak kesinggung juga kan. Di situ tuh kayak, iya, oh ternyata pendidikan juga ngaruh banget gitu. iya Sekedar betul. kayak sekedar untuk mendengarkan teman curhat gitu loh. Iya betul banget. Perlu energi juga untuk ngedengerin orang. Betul. Aduh, kadang aku capek banget kayak dengerin orang curhat gitu tuh, tapi orangnya tuh nggak mau mengerti. Harus pakai effort. Iya, Nah, nggak dan apa-apa kesabaran. perjalanan masih panjang. Iya. Oke. Next lagi. Hmm, oh, udah mau selesai aja nih. Nah, Udah mau sebelum, selesai. iya, sebelum berakhir podcast ini, kakak mungkin bisa menyampaikan harapan untuk generasi muda yang lebih sehat mental dan menghadapi masa depan. Oke. Harapannya untuk generasi muda itu tuh perlu lebih aware dan sadar tentang kesehatan mental ini tuh penting ya, bukan hanya tren dan jangan samakan curhat dengan gosip atau gosip. Paham gosip? Gosip itu tuh ketika kalian punya masalah lalu ngejelekin orang lain. Tapi fokuslah pada curhat, mencurahkan diri emosi kalian gitu loh. Fokus pada masalah yang kalian hadapi gitu. Jangan menambah-nambah ya. Jadi perlu Ya, kesadaran self awareness yang tinggi. Kemudian kalian sebagai para remaja itu juga harus mendukung sesama. Ibaratnya kalau misalnya kalian curhat ada yang dengerin, ada yang mau curhat kalian dengerin gitu. Jadi saling mendukung. eh, Terus jangan takut buat mencoba ini di luar dari kesehatan mental ya. Cuman kan ya, tadi aku dengar juga Oriza juga mau ikut kedutaan. Ini juga pesannya buat Oriza sebagai generasi muda yang lebih sehat. Jangan baik. takut mencoba, dicoba dulu aja walaupun terlihat sangat hektik gitu. Ya, Oke, sekian. betul. Terima kasih Kak atas pesan dan harapannya. Semoga next aku bisa lebih berani lagi, terus aku bisa pikirin lagi mana baik ke depannya. Oke. Terima kasih banyak Kak. Dari podcast kali ini aku benar-benar banyak ilmu pengetahuan baru dari bagaimana cara mendengarkan teman curhat seperti itu. Lalu tren tren penyakit kayak asam lambung gitu. Tapi menurut aku banyak sih nggak cuma asam lambung. Ini tren cutting, itu juga tren penyakit kesehatan mental, tahu kan? Oh iya betul. Tahu Iya, tahu. itu kadang orang ikut-ikut cutting itu bukan karena dia beneran cutting, tapi enggak tren itu. Oh. Ah, iya sih. Temen aku juga ada Kak yang cutting seperti itu Oh ya? dan iya Mm. aku tuh kayak kamu kenapa gitu kayak gini. Aku baru tanya, kamu kenapa? Dia udah nangis gitu. Iya, kayak gitu memang perlu ini ya pelan-pelan karena kalau Iya, kalau misalnya dia nangis, berarti dia belum sembuh dari masalahnya itu sih. ya betul. Karena itu masih baru banget kalau kayak juga kan. Ya ampun, ya udah aku cuma Hmm. bisa peluk aja gitu. Bingung ya mau ngapain ya. Iya betul. Jujur semoga aja dengan aku jadi mahasiswa BK ini aku bisa tahu gimana caranya buat menghadapi anak Hmm. seperti itu. Amin. Amin. Oke. Baik ya, terima Mm. kasih untuk keluangan waktunya dan share ilmu bermanfaat dan sudah menjadi narasumber aku. Yuk. Mungkin sudah selesai dan sampai jumpa.
Ya. Makasih banyak, Kak. Oke. Terima kasih Oriza. Ya, semangat Ya, ya. semangat. Aku izin live ya. Ya.